yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku, kasih karuniamu melimpah bagiku. Anugerahmu kekal selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya. Tuhan, Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku, kasih karuniamu melimpah bagiku. Anugerahmu kekal selamanya. Ku rindu bersamamu, diam di hadiratmu, menyembahmu selamanya.
yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku, kasih karunia-Mu melimpah bagiku, anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Tuhan, Kau gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Kau baringkanku di rumput hijau, bawaku ke air tenang. Walau ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku, kasih karunia-Mu melimpah bagiku, anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Ku dalam lembah kekelaman, hatiku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, Kau menggandeng tanganku. Engkaulah penghiburku, kasih-Mu melimpah bagiku, anugerah-Mu kekal selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Ku rindu bersama-Mu, diam di hadirat-Mu, menyembah-Mu selamanya. Shalom, selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini, Tuhan panggil kita kembali untuk datang memuji dan menyembah Dia. Sebelum kita jauh di dalam ibadah pagi hari ini, saya mengajak teman-teman semua untuk berdiri. Mari kita mengambil sikap saat teduh sejenak di hadapan Tuhan.
Kebaktian kita pagi hari ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa yang mengasihi kita, Allah Anak yang menyelamatkan kita, dan Roh Kudus yang menyertai kita. Amin. Mari kita membaca bacaan bertanggapan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Didikan Tuhan atau disiplin Tuhan seringkali disalahpahami oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bahkan ada orang yang mengatakan Allah itu tidak mengasihi saya ketika mereka mengalami berbagai persoalan hidup. Teman-teman, ini tidak benar. Sesungguhnya Allah itu sangat mengasihi dan peduli dengan kita. Hari ini, pagi ini, mari kita bersama-sama menguatkan hati dan meneguhkan iman kita dengan memuji dan menyembah Dia. Marilah kita angkat pujian, menaikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui ucapan puji-pujian yang kita sampaikan kepadanya. Sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak tercela mimpi
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih pagi hari ini. Tuhan, izinkan kami kembali datang menyembah dan memuji Engkau ya Tuhan. Dan kami menyadari Tuhan, kami manusia yang terbatas dan lemah. Ada banyak cacat celah yang membuat hati Tuhan sedih, kecewa atas perbuatan, tindakan, dan isi hati pikiran kami. Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati, memohon pengampunan-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni setiap kami dan menyucikan setiap kami, sehingga kami layak memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah keterbatasan dan kesulitan kami untuk datang di rumah-Mu untuk menyembah Engkau. Tapi pagi hari ini kami bersyukur di rumah kami masing-masing, kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau. Biarlah kami boleh menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap pujian yang keluar dari mulut kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk memuji, menyembah, dan meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sudah siap memuji Tuhan? Amin. Ada amin? Kita bersyukur pagi hari ini dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk menyembah Dia. Marilah kita bersorak-sorai menyembah Dia dan memuliakan nama-Nya. Silakan duduk teman-teman. Mari kita sambil memuji dan menyembah Tuhan. Kita bersorak-sorai mengangkat hati dan pikiran kita dan kata-kata kita, pujian kita kepada Allah yang kudus. Langkah kami tertuju berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus.
Puji nama Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita menyambut anugerah Tuhan melalui firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Shalom sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus. Pada minggu hari ini mari kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang berjudul suam-suam kuku atau lukewarm dalam bahasa Inggrisnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sudah mengumumkan kami di ruang virtual ini. Dan kalau sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, Tuhan, kiranya Kau mau menolong kami sehingga kami boleh diterangi oleh terang Roh Kudus, kami boleh memahami, kami juga boleh diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong juga hamba-Mu agar hamba-Mu boleh berbicara dengan sederhana dan juga dengan jelas sehingga firman-Mu boleh disampaikan, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Wahyu 3 ayatnya yang ke-14 sampai 22. Saya akan membacakannya seperti demikian firman Tuhan. Kepada jemaat di Laodikia, dan tulislah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa,
Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihatlah, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaatnya. Nah, teman-teman, kalau Anda melihat suam-suam kuku ini adalah sebuah situasi yang tidak panas, juga tidak dingin. Air panas itu banyak kegunaannya. Bisa untuk membersihkan, bisa untuk memperlancar peredaran darah. Lemak-lemak itu kalau disiram air panas itu akan luntur. Air dingin itu menyegarkan kita. Kalau hari panas-panas kita minum air yang dingin akan terasa sangat menyegarkan. Tetapi air suam-suam kuku itu adalah sesuatu yang stagnan. Tidak panas, tidak dingin. Bayangkan kalau teman-teman pesan kopi panas, kemudian dibiarkan beberapa waktu, maka kopi panas itu tidak akan menjadi panas lagi dan sudah tidak enak untuk diminum. Begitu pula ice coffee. Jikalau dibiarkan dan kemudian esnya semua mencair, maka dia akan juga menjadi tidak dingin lagi dan ada di tengah-tengah. Bayangkan juga misalnya Anda pesan boba milk begitu ya, atau soft drink, Sprite yang dingin di hari yang begitu panas, berkeringat seperti saya sedang berkeringat sekarang. Tiba-tiba ada sesuatu yang memanggil dan Sprite itu esnya mulai mencair, kemudian dibiarkan dan akhirnya sudah tidak dingin lagi. Suam-suam kuku akan menghilangkan banyak guna dari minuman-minuman tersebut. Nah, dalam bacaan ini Tuhan menggambarkan situasi jemaat di Laodikia itu seperti suam-suam kuku. Di bagian pengajaran Tuhan untuk 7 gerejanya, di bagian ini Tuhan menginginkan agar gereja-gereja itu tetap terbakar semangatnya bagi Kristus. Ini adalah sebuah ujian fungsional atau guna dari gereja itu. Kalau kita bersemangat hidup bagi Kristus, semangat itu harusnya nampak dalam hidup kita hari-hari. Nah, kita lihat sebenarnya apa sih yang terjadi di dalam gereja Laodikia. Nah, kita lihat di dalam tampilan tadi bahwa Laodikia itu ada di antara kota Hierapolis dan kota Kolose. Gereja Laodikia dan Kolose bersurat dengan Rasul Paulus, dan kita dapat menemukan nama-nama ini juga di dalam surat-surat Paulus. Nah, karena lokasinya di tengah-tengah, Hierapolis yang terkenal dengan sumber mata air panas, banyak orang yang mencari kesembuhan, orang yang mencari terapi air panas datang ke kota itu. Nah, Kolose ada di bawah. Kolose juga airnya tidak panas tetapi dingin. Dan Laodikia ada di tengah-tengah. Laodikia mendapatkan air dari kedua kota ini, dan ketika air itu bertemu di kota Laodikia, saluran-saluran air itu akan mencampur airnya, sehingga airnya tidak menjadi panas dan tidak juga menjadi dingin. Nah, air di kota Laodikia tidak seperti yang di Hierapolis, yang panas, yang berguna untuk kesehatan, tetapi sudah kehilangan fungsinya. Tetapi harus kita lihat juga bahwa keadaan kota Laodikia
adalah kota yang kaya raya. Kota ini dikenal sebagai pusat medis dari kerajaan pada saat itu. Ada 2 dokter yang sangat terkenal yang praktek di kota Laodikia. Dokter yang sangat terkenal di Kekaisaran Romawi. Jadi kota ini mungkin seperti kalau sekarang itu seperti Singapura mungkin, di mana orang-orang banyak datang dan berobat di sana. Laodikia juga adalah pusat perdagangan. Di sana lokasinya sangat strategis. Rute dari timur ke barat, utara ke selatan, semua melewati kota itu. Kota itu adalah pusat perdagangan. Saking kayanya, ketika kota itu terkena gempa pada tahun 2 sebelum Masehi, mereka tidak perlu minta bantuan kepada pemerintah Romawi. Mereka cukup dengan uang simpanan mereka. Mereka kaya, mereka makmur, tetapi Tuhan menyebutkan bahwa mereka tidak berguna. Yesus memanggil mereka dengan suam-suam kuku. Nah, makanan yang suam-suam kuku itu pasti terasa tidak enak. Kopi yang suam-suam kuku, teh yang suam-suam kuku akan kehilangan rasa nyamannya. Anda perlu tahu bahwa seharusnya kita tetap menjadi panas. Kita harus tetap membara semangat kita untuk melayani Tuhan Yesus. Air yang dingin itu juga akan menyegarkan kita. Nah, suam-suam kuku sebenarnya memberikan efek buat tubuh kita. Anda pasti suka kan mandi air hangat. Mandi air hangat bukan mandi air panas loh. Kalau mandi air panas kan kenyonyos ya, akan melepuh kulitnya. Tapi air yang suam-suam kuku itu juga nyaman untuk mandi air panas. Nah, ketika kita mandi air panas, maka yang muncul adalah perasaan rileks, perasaan santuy, sehingga kita menjadi tidak aliran darah menjadi lebih santai, lebih rileks, dan kita akan mengantuk setelah mandi air panas. Apakah ini juga yang terjadi pada iman kita dan juga iman orang-orang di kota Laodikia? Ketika kita ada dalam kondisi yang nyaman, ketika kita ada dalam kondisi yang aman, kita menjadi rileks, kita menjadi santuy, maka kita akan menjadi malas untuk melakukan apa-apa saja. Perasaan nyaman ini bisa jadi racun buat kita. Perasaan aman ini akan membuat kita menjadi egoistik, bahkan cenderung narsistik. Saudara, sama seperti yang terjadi di kota Laodikia itu ketika mereka merasa nyaman dan aman dengan kekayaan dan kemakmurannya. Mungkin saat ini juga ada banyak orang yang merasa nyaman dan aman dengan kondisinya. Saudara, lihat saja di luar sana. Ketika orang-orang sedang berjuang untuk mencari obat, mencari multivitamin, tetapi ada banyak orang juga yang sebenarnya tidak sakit, punya cukup uang, malah berebut menimbun obat-obatan itu hanya untuk perasaan aman yang semu. Padahal ada banyak orang yang sangat membutuhkannya saat ini. Mereka yang sedang terkena COVID, mereka yang sedang berupaya mencari obat di mana-mana, mereka kehabisan karena orang-orang yang merasa nyaman dan aman ini egois memikirkan kepentingan mereka. Mereka yang suam-suam kuku, mereka yang lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. Suam-suam kuku akan menghilangkan kepekaan kita dan juga kasih kita yang murni kepada sesama. Nah, saudara, gereja bisa menjadi suam-suam kuku. Kita bisa menjadi suam-suam kuku. Kita bisa menjadi stagnan di dalam hidup rohani kita. Bagaimana cara mengatasinya? Inilah solusinya. Yang pertama adalah kita harus melihat kebenaran tentang diri kita sendiri. Mari kita baca ayat 14-16. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah.
Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Yesus berkata bahwa ia ingin melihat kebenaran tentang diri kita sendiri. Kita harus bisa melihat diri kita secara objektif. Tetapi untuk bisa melihat diri kita secara objektif, kita harus terlebih dahulu melihat siapa Tuhan secara objektif. Di dalam ayat ini Tuhan Yesus menunjukkan siapa Dia. Dia adalah Amin. Amin artinya adalah Dia adalah sumber kebenaran. Dia adalah ujung dari kebenaran itu. Dari antara pendapat, dari antara doa, Tuhan Yesus adalah jawaban amin, ya dan benar. Lalu dia adalah saksi yang setia dan benar. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang terbukti kesetiaannya. Tuhan kita adalah Tuhan yang terjamin kebenarannya. Di mana semua manusia bisa gagal, semua orang bisa berkhianat, semua orang bisa berubah pikiran. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia dan benar. Dan yang terakhir dia menyebutkan bahwa dia adalah permulaan dari ciptaan. Ini artinya bahwa dia adalah Tuhan sang pencipta itu sendiri. Seluruh alam semesta ini, seantero alam semesta ini, aku, kamu, dan kita semua adalah ciptaan dari Tuhan. Sehingga hanya Tuhan yang layak untuk menerima puji dan sembah kita. Oleh karena itu, teman-teman, kalau kita mengetahui siapa Tuhan, kita bisa melihat siapa kita. Kita adalah ciptaan. Walaupun kita diciptakan sama dan serupa dengan Tuhan, tetapi kita mengalami kejatuhan dalam dosa. Tapi terpujilah Tuhan di dalam kasih dan anugerahnya. Dia datang ke dunia, dia memberikan nyawanya, membayar semua hutang dosa kita, mati di kayu salib membayarnya. Dan ia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Dia yang menciptakan kita. Dia yang tahu segalanya tentang kita. Dia yang mengerti siapa kita. Sekarang dengarkanlah apa yang dia katakan. Yang dia katakan adalah aku dan kamu di dalam kondisi yang suam-suam kuku. Saudara, kemudian yang harus dilakukan adalah setelah kita mengetahui, kita harus mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ayat 17 mengatakan, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, buta dan telanjang. Saudara, inilah kita yang sebenarnya. Sama seperti jemaat di Laodikia, kita sudah mencoba berbagai cara untuk bisa memenuhi kebutuhan kita. Sehingga pada akhirnya kita merasa kaya, kita merasa cukup, kita merasa aman. Tetapi benarkah keamanan itu? Kekalkah kekayaan itu? Bisakah itu menjawab semua kebutuhan kita? Relasi, siapa yang kita kenal, apa yang kita punya, apa yang kita capai, semuanya tidak ada yang kekal, sahabat-sahabatku. Siapa yang kekal? Hanya Tuhan dan kasih-Nya yang Dia tunjukkan di Kalvari. Hanya itu yang kekal bagi kita. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa baiknya kita, seberapa hebatnya kita, semakin kita berpikir kita mapan, maka akan semakin kita menyadari bahwa kita membutuhkan banyak hal. Dan itulah sebuah kesadaran bahwa sebenarnya kita membutuhkan Kristus. Yesus ingin kita mengakui bahwa kita membutuhkan Dia. Yang ketiga adalah ketika kita sudah mengetahui, kita sudah mengakui, maka kita harus datang kepadanya, mencari Dia untuk memenuhi kebutuhan kita.
Ayat 18 berbunyi demikian, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Saudara, apakah Yesus berkata tentang kekayaan duniawi? Tidak, teman-teman. Yesus sedang berkata bahwa kita semua butuh Injil keselamatan dari Dia. Saudara, walaupun materi kita sudah cukup, pencapaian sudah cukup, maka akan ada selalu rasa kurang di dalamnya. Dan ini adalah sebenarnya kehausan rohani yang hanya dapat dipuaskan dan dipenuhi oleh Tuhan Yesus sendiri. Saudara, datanglah kepadanya. Datanglah kepadanya. Maka Dia dan kasih-Nya akan membangkitkan kita dari situasi suam-suam kuku ini. Kasih-Nya itu akan membakar kita kembali. Tidak boleh diam, tidak boleh bertahan di status quo, di kenyamanan. Selalu bergerak mencari Dia. Karena sesungguh-sungguhnya kita sangat membutuhkan Tuhan untuk bisa membakar hati kita selalu dalam kasih-Nya. Nah, lalu apa selanjutnya? Saudara, lihatlah apa yang terjadi dalam hidup kita. Teguran demi teguran dari Tuhan yang diberikannya bukanlah sebuah bentuk dari hukuman yang menghancurkan, tetapi itu adalah sebuah disiplin dari Tuhan yang diberikan karena Dia mengasihi kita. Ayat ke-19 berbunyi, barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saudara, jangan kecil hati apabila saat ini Anda merasa bahwa Tuhan sedang memberikan hukuman kepada dirimu. Kalau Tuhan memberikan teguran pada dirimu, buka hatimu, dengarkanlah, carilah Dia, datanglah kepadanya, bertobatlah. Karena sebenar-benarnya Tuhan sangat mengasihimu sehingga Dia tidak mendiamkanmu dan Dia datang untuk menegurmu. Kemudian di ayat 20 kita membaca demikian, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Seringkali kita menganggap ayat ini ayat untuk mereka yang belum percaya dengan Tuhan. Tetapi di dalam konteks bacaan ini sebenarnya Tuhan Yesus sedang berkata-kata kepada mereka yang percaya, umat yang sudah mengenal Dia, bahwa kita, walaupun kita sudah mengenal Tuhan, kita mungkin saja berada dalam situasi suam-suam kuku. Kita mungkin saja tersesat kembali. Kita mungkin saja berada dalam situasi yang kurang baik dalam kehidupan iman kita. Oleh karena itu Dia datang, memberikan teguran. Dia datang, mengetuk pintu hatimu, agar engkau mau membukanya kembali, mempersilakan Dia masuk, dan biarkan Dia untuk mengubah dirimu. Saudara, mungkin banyak dari kita yang walaupun mengaku sebagai orang Kristen, tapi kita sudah lama menutup pintu hati kita kepada Tuhan. Sengaja atau tidak sengaja, tetapi kita sudah menutup pintu hati kita lama pada Tuhan. Kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita datang hanya ke gereja seadanya, tidak dengan segenap hati. Kita menghindari diri dari pelayanan, dari kehidupan gerejawi. Saudara, jangan tutup pintu hatimu. Biarkan Tuhan datang, tinggal bersama, memiliki relasi yang indah, yang intim denganmu setiap hari. Saudara, bayangkan jika sebuah piring kotor, habis makan malam, piring kotor, habis makan makanan Padang nih, yang minyak-minyak semuanya gitu ya. Lalu piring kotor, lalu Anda biarkan. Anda biarkan semalaman sampai besok paginya, dan Anda coba untuk cuci. Apa yang terjadi? Semua lemak-lemak itu mengeras, tidak bisa digosok. Bagaimana caranya untuk bisa membersihkannya?
direndam di air yang panas bercampur dengan sabun. Dengan air yang panas, dengan sabun itu, lemak-lemak itu akan menjadi luruh. Dan kita dengan mudah bisa membersihkannya. Demikian juga hidup kita. Jikalau kita sudah lama membiarkan hidup kita berkerak dan berlumuran dengan kotoran, maka kotoran itu akan semakin sulit untuk dibasuh. Kotoran itu akan semakin sulit untuk dibersihkan. Tetapi itu bisa untuk diselesaikan. Datang kepadanya, buka pintu hatimu, jalin kembali relasi yang indah, dan biarkan kasih Tuhan itu lagi melunakkan kerak-kerak di hatimu, melunakkan semua kotoran-kotoran di dalam hidupmu, dan perlahan-lahan membasuhnya sehingga hidupmu menjadi bersih, hatimu menjadi hangat oleh kasih-Nya. Teman-teman, jangan diam di dalam kondisi suam-suam kuku. Datanglah kepadanya, kembalilah kepada komunitas-komunitas yang ada di gereja. Bergabunglah dengan persekutuan-persekutuan. Bergabunglah dengan GDG kita. Agar kasih Tuhan itu boleh menjamahmu sekali lagi. Kasih Tuhan boleh menghangatkan, membakar hatimu, dan engkau tidak akan tinggal dalam situasi suam-suam kuku lagi. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman hari ini yang boleh mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh puas atau berdiam diri dalam kondisi suam-suam kuku. Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, kami menyadari bahwa kami harus datang kepadamu, bahwa kami membutuhkanmu, bahwa kami mengetahui Engkaulah Tuhan yang layak untuk dipuji dan disembah. Tuhan, bakar hati kami kembali, bersihkan hati kami kembali Tuhan, agar kami kembali mengalami sukacita hidup di dalam iman percaya kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada penginjil David Aden atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama dengan orang-orang Kristen di sepanjang zaman. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang mengatakan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan telah kita dengar, dan tiba saatnya kita memberikan persembahan kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Banyak yang
Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa kami yang di sorga, mengucap syukur karena hari ini kami sudah diberikan kesempatan untuk boleh memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan pada hari ini boleh memperluas kerajaan-Mu dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Engkau terus memberkati mereka dalam kesehatan mereka dan juga dalam pekerjaan mereka. Kiranya Engkau yang memperlancarkan setiap pekerjaan itu sehingga di tengah masa pandemi seperti ini Engkau tetap mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan keluarga kami semua Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk pemuda remaja gereja kami ya Tuhan. Berkati studi mereka, kuliah, pekerjaan, dan apapun yang mereka tekuni, Tuhan buat berhasil. Juga berkati iman dan juga kerohanian, kiranya di tengah-tengah kehidupan yang tidak pasti ini, mereka tetap mengandalkan Tuhan, tetap dekat dengan Engkau ya Tuhan. Berkati mereka di dalam segala pergumulan, apapun yang mereka sedang pikirkan, rasakan, dan alami hari ini, biarlah Tuhan sendiri yang menopang, menampingi, memberi kekuatan dan penghiburan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan buat bangsa ini, kiranya Tuhan pulihkan negara dan bangsa kami yang tercinta ini dari pandemi yang sudah setahun lebih kami rasakan ya Tuhan. Kami mohon Engkau berbelas kasihan sehingga kami boleh hidup menikmati anugerah Tuhan, hidup bebas dengan tidak ada kekhawatiran dan ketakutan ya Tuhan. Kami mohon Engkau memberkati pemimpin bangsa kami mulai dari pusat sampai ke desa-desa. Tuhan berkati roh bijaksana dan hikmat melimpah atas mereka untuk boleh memimpin bangsa negara ini. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman yang kasih Tuhan, mari kita berdiri. Mari kita akhiri kebaktian ini. Menaikkan pujian Bapa terima kasih. Teman-teman yang kasih Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah yang sempurna, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, bimbingan, dan nasihat, serta penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk teman-teman, ibadah kita selesai, saat teduh Tuhan Yesus memberkati.